Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya Yunus Niansyah. Dan di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-11, yaitu create, view, dan edit files. Jadi di dalam bab yang ke-11 kali ini, yaitu create, view, dan edit files, kita akan belajar tentang std_in, std_out, stdr, pengenalan Vim, edit file dengan Vim, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang std_in, std_out, dan stdr. Nah, gambaran dari std_in, std_out, dan stdr adalah seperti ini. Jadi std_in adalah bisa kita sebut sebagai standar input. Jadi perintah-perintah atau komen-komen yang sudah kita masukkan ke dalam Linux itu disebut sebagai std_in atau input. Nah, seusai kita memasukkan input tersebut, keluarlah std_out atau stdr. Nah, std_out dan stdr ini adalah standar out dan stdr adalah standar error. Misalnya nih, saya mengetikkan atau menginput perintah ls. Dan di sini akan keluar tampilan dari sebuah directory. Dan misal saya menginput su. Dan keluarnya error. Kenapa error? Karena saya belum membuat password su-nya itu sendiri. Oke, kita bisa langsung ke prakteknya saja. Nah, di sini saya ls. Dan di sini keluar outputnya ya. ls ini kan sebagai input dan tampilan dari outputnya adalah desktop, documents, dan lain sebagainya. Nah, misal saya di sini membuat sebuah file touch 123 txt. Oke. Di sini sudah tertambahkan ya file 123.txt-nya, dan saya akan coba masuk ke dalam file 123.txt. Kenapa tidak bisa? Ini keluarnya adalah stdr atau error setelah saya mengetikkan input 123.txt, karena 123.txt bukan merupakan dokumen melainkan sebuah file. Nah, pada video kali ini saya akan coba memberitahu teman-teman semua agar bisa mengetikkan input dan outputnya disimpan pada sebuah file. Nah, misalnya saya di sini ls dan saya akan menampilkan outputnya atau menyimpan outputnya pada file show.txt. Jadi directory ini akan saya simpan ke dalam folder show.txt. Walaupun file show.txt ini belum saya buat, ini pasti bisa. Ini akan terbuat secara otomatis. Misalnya kita ls. Nah, di sini sudah otomatis terbuat ya file.show.txt-nya, dan saya akan coba lihat ke dalam file show.txt-nya. Nah, perintah cat ini adalah untuk melihat isi dari sebuah file. Nah, di sini saya akan melihat isi dari sebuah file cat show.txt. Nah, seperti ini. Nah, output sebelumnya dari ls yang ditampilkan akan tersimpan di dalam file show.txt. Nah, misalnya di sini saya akan membuat sebuah directory, namanya adalah try 12. Dan saya akan membuat file di dalam try 12 yaitu namanya adalah isi try.txt. Dan saya akan coba lihat dalam directory try-nya. Nah, di dalam directory try ada yang namanya file isi try.txt. Nah, file ini saya akan coba masukkan ke dalam file show.txt. Caranya sama, adalah ls tanda lebih dari lalu show.txt. Nah, jadi isi dari ls try12 ini akan tersimpan di dalam show.txt. Sebentar, maaf. Saya masukkan dulu direktorinya.
seperti ini, lalu kita enter dan kita akan coba cat show. Nah, ini di sini di dalam file show.txt ada sebelumnya output dari try12, yaitu isi try.txt. Nah, di sini sebelumnya kan di sini sebelum kita memasukkan file isi try.txt ada tampilan dari ls directory home ya. Nih. Ada banyak. Kenapa yang ini hilang? Karena di sini kita hanya menambahkan satu tanda lebih dari saja. Jika kita ingin menambahkan isi try bersamaan dengan yang tampil atau output dari directory home, kita bisa menggunakan dua tanda lebih dari. Caranya adalah seperti ini. Jika kita mengetikkan perintah misalnya ls try12.txt atau ls try lalu tanda lebih darinya kita kasih 2, lalu kita masukkan file yang akan kita isi outputnya seperti ini, lalu kita enter dan kita akan coba lihat isi dari file.txt show atau file show.txt tersebut. Nah, ini adalah isi try-nya juga ikut masuk ya ke dalam tampilan output dari ls directory home. Isi try-nya ikut masuk ke dalam file yang ada di directory home. Oke, sepertinya itu saja video saya yang kali ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengenalan Vim. Jadi Vim ini adalah sebuah software yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi atau mengedit sebuah file yang berbentuk txt atau yang kita buat dengan perintah touch. Oke, kita langsung saja ke Debian-nya. Nah, di sini misal kita masukkan perintah fi lalu kita tab, bukan enter ya, kita tab. Nah, di sini keluar view, viewers dan vim.tiny. Nah, v ini adalah bentuk lama atau versi lamanya dari Vim. Nah, sekarang kita akan coba install Vimnya. Caranya adalah apt. Oh, sebentar. Di sini kita harus masuk ke dalam mode root dulu. Oke, lalu kita cd/root. Oke, caranya adalah kita untuk menginstal sebuah Vim, caranya adalah apt strip-get lalu install Vim. Seperti ini, lalu kita enter. Dan di sini outputnya, lalu kita do you want to continue, kita pilih yes, kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan sebuah CD-ROM. Nah, caranya adalah untuk memasukkan sebuah CD-ROM, teman-teman bisa klik ini yang berbentuk kaset ini atau yang lingkaran ini, kita klik kanan, lalu kita pilih yang Debian ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan ISO yang teman-teman gunakan untuk menginstal virtual machine ini. Dan karena saya menggunakan Debian 12.6.0 ISO, jadi saya pilih yang ini. Lalu saya enter. Nah, di sini akan melanjutkan proses instalasinya. Nah, ini sudah berhasil ya. Dan kita akan coba exit. Lalu kita vtab lagi. Nah, di sini Vimnya sudah terinstall ya, teman-teman. Sebelumnya kan hanya view dan vim.tiny doang, dan sekarang kita sudah berhasil menginstal Vimnya. Dan untuk cara modifikasi atau edit file dengan Vim, kita lanjut di materi berikutnya. Oke, sebelumnya kan kita memasukkan file atau kita memasukkan CD-ROM pada saat kita melakukan proses penginstalan software Vim. Dan ketika teman-teman mematikan virtual machine teman-teman dan muncul output seperti ini. Nah, jika teman-teman setelah melakukan proses penginstalan Vim dan keluarnya adalah seperti ini bukan berarti teman-teman harus menginstal lagi ya. Ini hanya teman-teman perlu memerlukan beberapa cara untuk bisa kembali ke dalam virtual machine teman-teman. Ini perlu teman-teman tidak usah takut, caranya bisa mematikan dulu virtual machine-nya. Lalu kita Itu terjadi karena sebelumnya kan kita menginstal Vim ya. Dan pada saat menginstal Vim kita memasukkan ISO pada CD-ROM-nya.
Dan di sini cara untuk mengatasi hal tersebut adalah kita klik setting, lalu kita ke sistem. Nah, di sini kan hard disk ada pada urutan ketiga dan kita bisa pencet hard disknya, lalu kita arahkan ke paling atas. Dan di sini optikalnya kita ke yang paling kedua. Oke. Lalu kita oke. Setelah itu kita akan coba start lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi jika teman-teman mengalami hal seperti tadi atau error seperti tadi, teman-teman hanya perlu mengatasinya dengan cara yang tadi saya sudah berikan, yaitu ke sistem lalu mengubah ininya. Oke. Seperti itu saja cara mengatasi error tersebut. Oke teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan mencoba mengedit file dengan Vim, dengan software Vim ya. Kita bisa langsung saja buka Debian-nya. Dan di sini kita ls dulu. Nah, di sini ada dua file ya, yaitu 123.txt dan show.txt. Jadi kita akan menggunakan 123.txt sebagai cara pengeditan dengan menggunakan software Vim. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan Vim lalu 123.txt. Kita bisa enter. Nah, di sini kan belum ada apa-apa ya, kosong, belum ada isinya. Jika teman-teman ingin mengetikkan kata atau apapun yang teman-teman ingin ketik, teman-teman bisa pencet tombol I dulu yang ada pada keyboard teman-teman. Seperti ini. Lalu teman-teman baru bisa mengetikkan kata. Dan misalnya saya H1. Lalu saya enter, lalu H2. Enter lagi H3. Nah, cara untuk keluar dari opsi insert ini atau mode insert ini, teman-teman bisa klik escape yang ada di keyboard teman-teman. Escape. Nah, dan cara untuk mengesave-nya, teman-teman bisa titik 2 seperti ini. Dan lalu W. Nah, W ini adalah untuk menyimpan dan kita kombinasikan dengan key agar keluar dari mode Vim. Lalu kita enter. Dan saya akan coba lihat isi file dari cat123.txt. Nah, di sini H1, 2 dan 3-nya sudah tertambahkan. Dan jika teman-teman belum tertambahkan, nih outputnya tidak keluar atau tidak bisa tersimpan, teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam Vim lagi. Oke. Dan di sini saya akan coba tambahkan lagi ya. Misalnya kayak 4. Escape, lalu kita coba. Nah, jika teman-teman ingin menyimpannya saja, teman-teman hanya perlu mengetikkan key saja, tidak perlu W. Kita enter. Nah, di sini tidak bisa karena kita harus menambahkan tanda seru ini setelah key. Kita ulang. Key lalu tanda seru. Seperti ini, kita enter. Nah, itu sudah bisa ya teman-teman. Kita coba periksa lagi cat-nya. Dan di sini tidak tersimpan ya, karena tadi kita tidak mengawalinya dengan W, kita langsung key. Oke, seperti itu saja pengeditan file dengan software Vim. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kita akan mengedit sebuah file dengan perintah nano. Oke, caranya adalah kita masuk ke Debian-nya terlebih dahulu. Dan di sini kita ls. Dan saya akan coba mengedit file dengan nano dengan file yang example.txt ini teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan perintah nano untuk mengedit sebuah file, kita harus masuk ke dalam super user terlebih dahulu teman-teman. Oke, cd/root. Oke, kita langsung saja ketikkan perintahnya nano lalu example seperti ini. Kita tag punya halaman teman, example.txt. Kita enter. Nah, di sini seperti emang kosong seperti ini, kita tinggal tambahkan kata-kata saja atau kalimat. Kita misalnya H1 lalu H2 lalu H3. Kita Ctrl X, kita Y, kita enter. Dan kita akan coba lihat ke dalam file example.txt nya. Nah, di sini sudah tertambahkan ya file H1, H2 dan H3. Itu menggunakan perintah nano, teman-teman.
Jadi yang sebelumnya isinya tidak ada di dalam file .txt, dan sekarang kita menambahkannya dengan perintah nano. Seperti itu saja tentang edit perintah atau edit file dengan perintah nano. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu kita akan mempelajari perintah more dan less. Kita langsung ke Debian-nya saja. Oke, dan di sini saya akan coba masuk ke dalam file varlog slash boot log. Jadi kita akan masuk ke dalam bootlog yang ada di dalam log dan log yang ada di dalam direktori var. Kita enter. Oke, di sini ada keseluruhan dari sebelum kita masuk ke dalam virtual machine kita. Nah, di sini ada banyak banget ya, seperti finish nih, finish, ada reach dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika saya akan ganti cat-nya dengan more, apa yang akan terjadi? Dan ini yang akan terjadi. Oke, ini akan menampilkan tampilan awalnya saja ya, atau proses awal ketika melakukan booting saat kita akan masuk ke dalam virtual machine kita. Nah, jika teman-teman ingin melihat tampilan lainnya, teman-teman bisa klik enter atau klik spasi. Nah, apa bedanya antara enter dan spasi? Jika enter, teman-teman hanya menambahkan satu baris saja, atau output baru sekedar satu baris saja. Dan misalnya kita spasi, itu akan mengganti halaman ini menjadi yang baru. Kita spasi, nah sudah hilang ya teman-teman, menggantinya dengan yang baru. Nah, di sini untuk keluarnya teman-teman bisa klik key saja. Oke. Lalu apa jadinya jika kita ganti more-nya menjadi less? Seperti ini. Nah, yang keluar adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin enter, itu akan menambahkan output baru sekedar satu baris saja. Jika teman-teman ingin enter, itu akan mengganti halaman sebelumnya menjadi halaman yang baru. Sepertinya seperti itu saja tentang perintah more dan less. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai ke materi yang terakhir, yaitu kita akan mempelajari perintah head dan tail. Kita langsung buka saja Debian-nya. Oke, di sini ketika kita memasukkan perintah cat seperti ini, di sini kan tertampilnya semua informasi booting dari awal ketika kita ingin masuk ke dalam Debian milik kita. Di sini kita ditampilkan semuanya. Dan jika kita menggunakan perintah head seperti ini, sebentar, head itu hanya keluarnya adalah sekitar 10 baris atau berapa baris nih teman-teman, sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 10 barisan ya teman-teman. Ini hanya akan keluar beberapa baris saja di awal ketika kita ingin melakukan proses booting ke dalam Debian milik kita. Dan kita akan coba ganti dengan tail, misal kita tail. Nah, di sini bedanya dengan head. Jika tail, di sini hanya menampilkan informasi akhir dari informasi booting ya teman-teman. Dan jika saya ingin hanya 3 baris nih atau 2 baris, kita tinggal memasukkan tambahan perintah saja, yaitu tail min n 3 var seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini hanya menampilkan 3 informasi outputnya saja ya teman-teman. Dan kita coba juga ke yang head, enter. Nah, di sini hanya menampilkan 3 output awalnya saja ya teman-teman. Oke, sepertinya seperti itu saja materi terakhirnya, yaitu perintah head dan tail, dan itu menjadi akhir dari bab ke-11 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.